Ya, MPR merupakan lembaga pemusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lalu apa tugas dan wewenang dari MPR? Berikut akan kami paparkan dalam Fakta Bicara. Yang pertama mengenai komposisinya. Komposisi dari anggota MPR pada tahun 2014 hingga 2019 ya ini terdiri dari 692 orang yang terbagi dalam 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Apa yang menjadi tugas mereka, pemirsa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Tugas MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, kemudian juga memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta juga mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pelaksanaannya dan juga menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan tugasnya. Bagaimana dengan wewenangnya? Wewenangnya adalah sebagai berikut. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, dan kemudian juga memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, serta memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Kemudian kita akan melihat terkait dengan kelengkapan MPR. Kelengkapan MPR ini terdiri dari pimpinan MPR dan juga panitia ad hoc, di mana ini menurut undang-undang atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, ini kami ralat begitu ya, bukan nomor 12 melainkan nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 15, Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi oleh 7 wakil Ketua MPR. Ini berbeda dengan Undang-Undang MD3 di tahun 2014 di mana hanya ada 4 wakil ketua. Kemudian juga yang kedua merupakan panitia ad hoc DPR, ini yang merupakan kelengkapan dari MPR. Dan selanjutnya kita akan melihat untuk pemilihan pimpinan MPR berdasarkan pasal 15 dalam Undang-Undang MD3 tahun 2018. Yang pertama adalah dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket bersifat tetap. Jika ada lebih dari satu paket, maka akan dilakukan 3 langkah: pemungutan suara, penghitungan suara, dan juga penetapan hasil penghitungan suara. Yang kedua adalah berasal dari fraksi dan atau kelompok anggota, serta dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. Ini merupakan tugas, wewenang, dan bagaimana tata cara pemilihan dari MPR. Tetapi untuk membahasnya lebih dalam, rekan saya Ade Mulia sudah bersama dengan beberapa narasumber untuk membahasnya. Silakan, Ade. Baik, benar sekali Zaki Arfan dan pemirsa, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2019-2024 sejatinya baru akan dilantik pada 1 Oktober 2019 mendatang. Namun demi kursi pimpinan, partai-partai politik pengirim wakil di MPR rupanya tidak kenal kata menunggu. Kursi pimpinan MPR sudah panas bahkan sebelum diduduki. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita pengamat politik M. Kodari dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Kita ke Mas Lukman Edi terlebih dahulu. Ya. Jadi apa sih sebetulnya yang dicari oleh PKB? Kalau dengar-dengar PKB sama Golkar nih giat mencari posisi di Ketua Umum MPR. Apa yang dicari sih oleh PKB di Ketua Umum MPR ini? Ya, kita melihat posisi Ketua MPR hari ini sangat penting ya. Karena ada beberapa agenda MPR yang 5 tahun terakhir ini yang kemudian mandek, ya. Padahal itu demi sebuah kepentingan bangsa dan negara yang memang sangat dibutuhkan, ya, dibutuhkan cepat. Jadi ya, artinya mengevaluasi kinerja yang mandek di periode sebelumnya. Ya, gitu contohnya ya? Misalnya ya, MPR sudah bentuk panitia ad hoc, ya. Pada tahun 2018, akhir tahun 2018, dalam rangka untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemarin dipidatokan oleh Bu Mega, ya, bagaimana bangsa ini membutuhkan sebuah pola pembangunan sehingga bisa menjadi pedoman, bukan saja menjadi pedoman bagi presiden, tetapi juga menjadi pedoman bagi gubernur, menjadi pedoman bagi bupati, kepala daerah, dan lain sebagainya. Sehingga tidak seperti sekarang ya, ada persoalan koordinasi yang cukup yang menyusahkan ya bagi presiden misalnya ketika melakukan koordinasi arah tujuan visi pembangunan pusat, daerah sampai
ke kabupaten. Semacam ya. GBHN begitu ya. Yang disebut oleh Kongres PDIP kemarin itu semacam GBHN. Kalau bicara soal rekomendasi MPR tahun 2014 yang lalu itu dikatakan sebagai pola dasar pembangunan semacam GBHN. Tapi apa yang kemudian membuat PKB merasa PKB lah yang paling layak untuk posisi itu? Ya semuanya sih boleh-boleh saja ya. Tetapi kan PKB selalu menjadi motor ya dalam banyak hal, terutama soal ini. Nah, ketika PKB mengatakan ingin menjadi ketua MPR, maka kemudian ada partai-partai lain juga yang menyiapkan kadernya menjadi ketua MPR. Nah, sekarang apa kira-kira agendanya? Ya, kita jelas agenda kita adalah bagaimana menyelesaikan PR MPR di samping memang kondisi sosial politik di tengah masyarakat kita membutuhkan seorang tokoh di MPR yang bisa ikut membantu Pak Jokowi misalnya menyelesaikan berbagai macam terutama residu-residu pemilu tahun 2019. Nah, diskursus tentang ini kan selama ini tertutup tertutup. Nah, PKB dalam hal ini Caimin itu mempersiapkan dirinya untuk memulai diskursus itu. Jadi calon kuatnya adalah Caimin begitu ya, Pak. Jadi kita bukan hanya sekedar berbicara merebutkan kursi, tapi apa dibalik itu semua, supaya kemudian nanti 5 tahun ke depan ini kita memang benar-benar bisa mengisinya dengan baik. Apa dibalik itu semua? Tadi kata Mas Lukman Edi, Mas Kodari, apa dibalik itu semua? Jangan-jangan memang ada kepentingan pragmatis juga selain lah ada visi dan misi begitu ya. Kenapa sih kursi MPR ini begitu sangat-sangat menarik gitu untuk partai sehingga sampai berebut? Pertama kalau pada hari ini ya menurut saya ketua MPR itu sifatnya lebih simbolik ya. Karena minimnya tugas atau peran dari MPR pasca amandemen. Tetapi kalau kita bicara situasi-situasi yang krusial, katakanlah terjadi proses, misalnya presiden dianggap melanggar atau melakukan perbuatan yang kriminal misalnya, itu akan menjadi sangat krusial karena yang menentukan apakah presiden di-impeach atau tidak itu adalah MPR. Kita ingat pengalaman terutama pada zamannya Gus Dur ya. Itu menjadi sangat penting. Nah, tapi soal ketua MPR ini menurut saya bagi sebagian kalangan, terutama kalau kita dengarkan PDI Perjuangan, mereka ingin bicara mengenai hal-hal yang katakanlah bicara desain ketatanegaraan kita. Mereka bicara misalnya soal kita perlu GBHN, tidak cukup hanya visi misi dari presiden. Karena kalau presiden itu individu, ganti presiden nanti kemudian realnya berubah lagi begitu. Jadi seorang presiden pun harus bekerja dalam sebuah real besar yang namanya katakanlah GBHN. Yang kedua, mereka ingin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Walaupun lembaga tertinggi negara itu saya belum mendengarkan secara lebih detail fungsinya apa begitu. Kita bisa menilai ide ini bagus atau tidak bagus, harus dengar juga apa saja fungsi MPR. Apa bedanya dengan fungsi-fungsi yang ada sekarang ini. Tapi secara politis benarkah ketika ada partai atau ketua umum partai jadi ketua MPR ini saham dalam tanda kutip dari partai itu akan terkerek naik secara valuasi katakanlah? Oh tidak juga. Karena menjadi display. Kita lihat kan pengalaman selama ini ya ketua MPR misalnya terakhir kan Pak Zulkifli Hasan. Kita lihat suaranya PAN kalau dibandingkan dengan perolehan tahun 2014 kan justru menurun begitu. Jadi saya melihat ini semua tergantung sebetulnya kepada figur ketua MPR. Dia bisa nggak menjadikan ketua MPR itu sebagai pintu atau panggung untuk misalnya tampil dengan baik di masyarakat. Tetapi itu sesuatu yang sulit karena sekali lagi peran dan fungsi ketua MPR itu sangat terbatas. Jadi paling banyak pengalaman selama ini ketua MPR itu banyak hadir di acara-acara seremonial. Basah nggak sih ketua MPR ini? Maksudnya basah bagaimana? Posisinya. Itu tanya Mas yang ada di parlemen ya. Tapi poinnya begini, kalau kita bicara ke masyarakat sekarang itu orientasinya kepada action begitu. Jadi bukan kepada seremoni. Itu sebabnya kenapa calon-calon presiden yang paling populer itu umumnya datang dari kepala daerah karena mereka take action. Dan kegiatannya real sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat. Mas gitu. Jadi sebetulnya ini menurut saya lebih politis, tapi bobot politisnya menjadi lebih besar karena ada keinginan untuk memberikan tugas dan wewenang yang lebih besar kepada MPR. Gitu.
amandemen sendiri sebetulnya bukan ide yang baru ya. Teman-teman DPD itu sudah bertahun-tahun memperjuangkan konsep amandemen ini. Walaupun amendemennya fokusnya lebih kepada soal penguatan DPD. Baik. Mas Kodari, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang paling berhak jadi ketua MPR? Oposisi atau koalisi pemerintah? Nanti kita akan bahas usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Ya, memang tidak ada aturan dalam peraturan apapun maupun undang-undang begitu ya Mas Kodari ya. Tetapi lebih baik oposisi atau koalisi pemerintah, karena kalau di zaman SBY dulu kemudian memberikannya ke PDIP untuk ketua MPR. Jadi begini, kalau nggak relevan sebetulnya membandingkan dengan zaman Pak SBY, karena Pak SBY itu sebetulnya bukan bicara partainya tapi bicara individunya. Jadi memang di kepala Pak SBY waktu itu ketua MPR itu Pak Taufik Kemas itu adalah orang yang bisa menjembatani kebekuan komunikasi dia dengan Ibu Mega. Makanya dicarikan istilahnya jembatan yang tepat, dan waktu itu kebetulan MPR-nya terbuka. Maka oposisi akhirnya menjadi ketua MPR. Nah, jadi latar belakangnya yang sangat ideal personal. apa nih? Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya pasti maunya tetap dari 01. Karena apa? Karena loyalitasnya walau bagaimanapun akan lebih terjamin. Bukannya dengan check and balances lebih baik dari oposisi? Jadi begini, kalau 02 atau katakanlah oposisi masuk dalam kabinet itu menurut saya lebih realistis. Karena misalnya dari Gerindra akan ada menteri, bosnya tetap Pak Jokowi sebagai presiden. Tetapi begitu ketua MPR, maka kemudian ini kan pembagian kekuasaan kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dia menjadi potensial menjadi bola liar begitu. Jadi menurut saya tetap idealnya ketua MPR itu dari 01. Jadi restunya ada di Pak Jokowi nih siapa yang jadi ketua MPR? Saya kira begitu. Peran Pak Jokowi pasti akan menentukan. Jadi lebih baik oposisi Gerindra itu masuk dalam kabinet. Nah, tinggal pertanyaannya kan kemudian siapa dari koalisi ini yang akan menjadi ketua MPR. Nah, kriteria deh. Kalau saya, pertama begini, ketua MPR itu sebisa mungkin merepresentasikan kalangan Islam, ya kelompok Islam. Karena ketua DPR by law itu sudah pasti PDI Perjuangan yang notabene representasi dari kelompok nasionalis. Nah, kelompok Islam dalam koalisi 01 itu ada siapa? Ada PKB, ada P3 begitu. Nah, kalau bisa menurut saya itu sebaiknya lebih baik P3. Karena apa? Karena PKB sudah kebagian wakil ketua DPR. Ya kan? Di ketua DPR itu ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada Gerindra, ada PKB, ada Nasdem begitu. Jadi karena PKB sudah kebagian wakil ketua DPR, ya pembagian distribusi kekuatan koalisi 01 ini ya sebaiknya MPR itu dari P3. Walaupun kursinya paling kecil, tetapi dia representasi kelompok Islam juga begitu. Dan karena itulah kemudian kalau kita bicara ketua DPR, P3 ini belum kebagian. Nah, kasihan dong gitu. Atau biar dia jadi ketua MPR. Mungkin PKB sekarang lagi rada-rada insecure soal posisi di kabinet, mau dapat jatah menteri apa gitu, mungkin kali aja membidik MPR gitu ya. Gimana Mas Lukman Edi? Nah, begini, saya sepakat sama Bang Kodari ya, bahwa dulu saya masih ingat Pak Taufik Kemas itu memang justru munculnya Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR ini mencairkan kubu oposisi pada saat itu, ya, sehingga kemudian dan Pak Taufik Kemas juga orangnya memang oposisi, tapi belum berhasil mencairkan Bu Mega. Ya. Jadi ya paling tidak tidak terlalu kencang untuk menyerang Pak SBY pada saat itu ya, karena Pak TK selalu kalau ada apa-apa Pak TK yang ke tengah. Nah, nanti PKB perannya apa? Mencarikan juga. Sekarang kan konteks 5 tahun ke depan. Konteks 5 tahun ke depan. Sekarang ini kan ada agenda amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Salah satu agenda amandemen itu menaikkan satu grade MPR itu, bukan hanya lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain, Presiden, MA, MK gitu ya, karena pesan Undang-Undang Dasar NRI 45 pasca reformasi ini, pasca perubahan ini, memang semua lembaga negara menjadi sejajar ya, fungsi-fungsi mereka saja yang membedakannya. Nah, begitu menjadi lembaga tertinggi negara, maka terlalu riskan kalau kemudian ketua MPR ini atau pimpinan MPR itu dibiarkan sedemikian rupa tanpa dikelola dengan baik, tanpa dikawal dengan baik. Karena di samping ada fungsi-fungsi yang misalnya ada fungsi impeachment, ada fungsi
kalau menjadi lembaga tertinggi negara, ini nanti setiap tahunan sidang tahunan ada laporan masing-masing ketua lembaga negara, ya presiden, MA laporan kepada rakyat, MK laporan kepada rakyat. Nah kalau kemudian ini diserahkan kepada oposisi misalnya, maka ini sangat gampang menjadi bola liar begitu banyak agenda-agenda MPR ke depan. Nah ini harus kita kawal. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, saya juga setuju dengan Bang Kodari ya bahwa ya oke lah misalnya Pak Jokowi dianggap sebagai representasi nasionalis gitu ya. Sementara ya Mbak Puan sebagai ketua MPR misalnya juga dari nasionalis. Maka harus ada representasi agamanya, representasi Islamnya. Partai Islam. Partai yang berbasiskan Islam. Nah, itu satu hal. Yang kedua, dan itu P3. Iya bisa P3 bisa PKB misalnya gitu ya. Kalau kita jangan matahin ini dong. Kalau kita sepakat soal itu. Jangan matahin jualan orang kalau Mas Kodari. Yang kedua ini penting juga. Yang kedua ini penting. Di antara calon-calon ketua MPR ini, yang ketua umum partai cuma Caimin. Yang lain bukan ketua umum partai. Nah, kan ada ini dalam bahasa komunikasi kami. Caimin anggota DPR sekarang. Anggota DPR. Lewat Dapil Jombang. Oh iya. Konfirmasi aja anggota DPR. Kalau bukan anggota DPR nggak bisa jadi ketua MPR. Kalau saya lihat Mas Kodari ini akan panggung untuk MPR ini akan dinaikkan. Artinya exposure terhadap PKB kalau PKB jadi atau Golkar jadi atau siapapun itu akan terekspos lebih tinggi sehingga ini punya kans untuk membesarkan partai juga begitu kan? Anda melihat ke sana juga kembali lagi bahwa menurut saya ya per hari ini kalau bicara exposure paling maksimal itu pada jabatan-jabatan yang bersifat eksekutif ya. Kepala daerah yang notabene lokal kalau itu justru exposure-nya nomor 2 menteri yang juga fungsi eksekusi. Tetapi saya aku yakin bahwa posisi ketua MPR pada periode 2019-2024 ini akan lebih high profile dibandingkan dengan sebelumnya karena ada agenda amandemen. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang, partai terbesar sudah jelas-jelas mengatakan konstelasi ketua MPR akan ditentukan oleh setuju tidak setujunya dengan calon mitra koalisi dalam pemilihan ketua MPR dengan proses atau tujuan amandemen begitu. Jadi menurut saya ini membuat peta permainan menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu kan ya yang dilihat itu kan cuma jabatan ketua MPR sebagai jabatan yang katakanlah prestisius, high profile di kalangan elit kan begitu, protokolnya luar biasa. Tapi per hari ini akan menentukan arah bangsa. Tapi selanjutnya menurut Anda Mas Kodari haruskah diatur dalam sebuah perundang-undangan yang rigid begitu sehingga kemudian tidak terjadi bola liar ketika pemilihan ketua MPR. Perlukah diatur? Bisa. Namanya amandemen, kalau amandemen ya. Kalau amandemen itu seperti membuka kotak Pandora. Bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan. Itu sebabnya selama ini permintaan dari DPD untuk amandemen itu dihindari oleh partai politik. Memang kotak Pandora amandemen ini baru bisa terbuka kalau yang memulai ada partai politik, nggak bisa DPD. Ya, dan sebetulnya concern yang paling besar, kalau saya ditanya perlu nggak DPD amandemen? Perlu. Tapi buat saya harus membicarakan DPD. Nah sayangnya sekarang yang justru jelas-jelas punya masalah yaitu DPD tidak dibahas. DPD itu buat saya cuma satu aja, diperkuat atau dihilangkan sama sekali. Karena dengan kondisi sekarang tidak punya fungsi tapi anggarannya terlalu besar. Terima kasih Mas Kodari, Mas Lukman Edi, sayang sekali waktunya telah habis, tapi kita akan lihat siapa sebetulnya nanti partai yang akan memimpin MPR begitu ya. Kita lihat seperti apa konstelasinya. Dan pemirsa demikian bincang-bincang kita pada kesempatan pagi hari ini dan tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime. Terima kasih, segera kembali dengan informasi lainnya.